Maksudnya tidak ya? Agenda 1 kemarin kami Pak Yamin Pak. Sudah itu berarti dipisah, diganti lagi kan? Pak, setiap agenda beda WI-nya. Gitu. Iya, Pak. Terpaksa waktu 2 JP ini lebih banyak kita kenal dulu ya. Teman-teman sekalian, kita mulai. Kita agak cepat-cepat ya karena waktunya cuma 2 JP ini. 2 JP cuma 1,5 jam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan izin bimbingan petunjuknya alhamdulillah pada pagi ini kita bisa ketemu dalam rangka melaksanakan satu kegiatan diklat yang merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban apalagi Anda sebagai ASN, calon ASN, calon PNS merupakan kewajiban sebelum dinyatakan menjadi PNS Anda harus menempuh atau melalui latsar ini, dan latsar ini sangat menentukan. Latsar ini bukan seremonial yang memang diikuti cuma sekedar, ada justru ini sangat menentukan sekali. Walaupun sekali lagi ingin saya katakan, walaupun panitia dan pemateri itu punya niat baik untuk Anda, artinya tidak akan membuat Anda menjadi tertunda hanya karena latsar ini. Tapi kalau memang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk itu memang tidak terpenuhi ya dengan terpaksa, ya kan, seperti itu. Jadi jangan juga beranggapan ini hanya sekedar seremonial. Nah, itu ya. Artinya saya tekankan seperti itu karena sudah banyak juga kasus di mana memang paling tidak ditunda, ya kalau toh tidak dinyatakan tidak lulus paling tidak ditunda. Dan itu hak prerogatif daripada diklat itu sebagai institusi mewakili negara, itu hak prerogatif daripada diklat ya. Oke, sekira seperti itu karena waktu kita cuma 1,5 jam dengan juga peserta yang berbeda, ya terpaksa harus kita mau cari tahu dulu satu-satu ini. Oke. Karena kemarin saya tidak sempat buka di satu. Oke, langsung perkenalkan diri dulu satu-satu dulu. Siapa yang siap pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan Pak, nama saya Andi Bese Kusmawardani, asal instansi Puskesmas Taupa. Andi BC ya, tunggu. Andi BC Kusma Wardani, begitu ya? Iya Pak. Kusma Wardani di mana? Puskesmas Taupa Pak. Taupa itu di mana? Dekat di Mautong, sebelum Mautong. Mautong ya, berarti ada kecamatan baru gitu, pecahan. Tidak Pak, kecamatan Taupa memang Pak. Ya, dia Taupa memang. dari dulu memang kecamatan Taupa. Iya Atau Pak. memang sudah lama pecahan itu, memang pecahan pertama mungkin dari Mautong kan cuma biasa cuma Mautong. Tidak Pak, sudah lama memang dia satu Gitu kecamatan. Ya? Oke dan kalau Andi BC asal dari mana? Saya Pak, Sulawesi Selatan. Maksudnya memang sudah lama di Sulawesi Tengah atau nanti melamar? Oh iya Pak, saya sudah lama di Sulawesi Tengah. Sebelum saya jadi CPNS, saya bekerja di Rumah Sakit Universitas Tadulako selama kurang lebih 2 tahun. Oke, tapi
sekolahnya tetap di sana juga, lahir di selatan, sekolah di selatan juga. Iya Pak, kuliah di Makassar. Oke, lanjut kedua. Cepat, siapa yang langsung ini supaya kita Ya, saya Pak. langsung. Ya, nama saya Fadlia, asal instansi SDN Impres 2 Gio, Kecamatan Mautong. SD Impres ya? Iya, SD Impres apa namanya? 2 Gio. 2 Gio? Iya, 2 Gio, 2 Gio. Kecamatan Mautong. Berarti dekat dengan Kecamatan Taufa. Iya, Pak. Asal dari mana, Fadlia? Ke Sulawesi Tengah, Pak, tepatnya di Tawaili. Oh, Tawayel ya. Iya. Kenapa tidak melamar di Palu? Sudah full kotanya, Pak. Ya. Sudah full ya. Iya, Pak. Atau Donggala yang dekat-dekat juga. Sigi. Banyak, Sigi, Donggala banyak guru-guru juga. Sigi juga begitu banyak. Oke, lanjut. So kita cepat ya. Ayo, siapa? Masih 8 ini, baru 2. Ya, saya Pak. Langsung. Oke, Miss Nawati. Terima kasih. Nama saya Miss Nawati, asal instansi SD Impres 2 Kota Raya, Kecamatan Mepanga. SD Impres 2 Kota Raya. Ketraya, Kecamatan Metanga. Ya Pak. Asal dari mana, Miss Nawati? Saya asal daerahnya dari Luwu, Sulawesi Selatan. Dari Luwu. Iya Pak, Sulawesi Selatan. Orang biasa kenalnya Oppo Pak. Ya, memang sudah lama di ini, di Palu. Ikut suami Pak. Suami orang, Pergi motong. suami orang apa? Suami orang Sulbar. Sulbar, tapi terangkat di Parigi Motong. Iya Pak. Oke. 4. Langsung ya. Saya kejar-kejarin waktu karena cuma 1,5 jam nih kita ketemu. Baru dikasih ketemu pertama cuma 1,5 jam untuk peserta baru. Terpaksa mesti kita kenal dulu. Langsung. Ya Pak, perkenalkan nama saya Anak Agung Putu Eri Sudiana, asal dari Puskesmas Balinggi, Kecamatan Balinggi. Anak Agung Putu apa itu? Eri Sudiana Pak. Putu Eri Sudiana. Puskesmas mana Pak? Puskesmas Balinggi Pak, Kecamatan Balinggi. Asal dari mana Pak? Pak Asli Balinggi Pak. Oh, Balinggi ya. Bagus juga. Iya Pak. Mohon izin Pak Ali. Ya. Pak Ali. Iya, bagaimana? Nanti ada saya dampingi Opa Ali di sini, tapi saya tutup layar. Nanti kalau ada apa-apa, Opa Ali panggil saja Opa Ali ya. Bisa Dewi. bisa tidak baku lihat baku panggil. Artinya gelap-gelap bisa baku panggil, Bu Dewi. Baku raba saja. Oke, sudah lanjut. Ya, silakan perkenalan Pak Ali. Ya. Oke. Iya, Ya, cuma 1,5 jam. Ya, ini Opa saya, silakan ya. Oke, lanjut yang kelima. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Mayasari, asal instansi SD Impres Raja Basar, Kecamatan Mautong. SD Impres apa?
Raja Basar, Kecamatan Mautong. Raja Raja Basar. Basar. Ya. Banyak penjualan kain di sana itu. Pasar. Ya. Kecamatan apa? Kecamatan Mautong. Mautong. Asal dari mana? Masih wilayah Kabupaten Parigi Mautong, Pak. Di mana? Pelawa, Parigi Tengah. Oke, Lawa. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Harmin, asal instansi SD Impres Motong Timur di Kecamatan Motong. SD Impres apa, Pak? Motong Timur, Pak. Motong Timur, Iya, Kecamatan? Motong. Oh, Desa Motong Timur, begitu? Kelurahan atau Desa, Pak, Desa Motong Timur, tapi sekarang sudah dekar lagi, Pak, ini di SD ini. Jadi Desa Salepai, Pak. SDN Impres Motong Salepai. Timur. Oh, Motong Timur begitu ya? Ya, Pak, masih tetap namanya SD Impres Motong Timur, tapi desanya Desa Salepai, Pak. Salepai ya? Iya, Kecamatan? Motong. Oh, begitu ya. Oke. Pak Harmin dari mana? Asal saya, Pak, dari Sulawesi Tenggara, Pak. Tenggara di mana kamu? Di Kabupaten Buton. Buton ya. Kenapa sampai muncul di sini? Kan sebenarnya kan tahun 2018 kemarin kan sebenarnya kan CPNS yang di Sulawesi Tenggara ini bersamaan dengan Sulawesi Tenggara kemarin tahun 2018, tapi karena ada bencana di Palu, jadi diundur 2019 di sini. Akhirnya Baru kamu ambil dari sana langsung lari ke sini. Baru kemarin, Pak, saya masih kuliah, Pak. Masih kuliah. Jadi tidak dapat itu tes di Sulawesi Tenggara. Jadi lari ke Sulawesi Tengah. Iya, pas wisuda di tahun 2018 bulan 10, saya dengar ada tes di sini, jadi saya coba-coba tes di Sulawesi Tengah sini, Pak. Oke, dan lanjut. Yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Paramita Andari, asal instansi SMP Satap Negeri 2 Bolano Lampunung, Kecamatan Bolano Lampunung. SDN berapa? SMP Satap Negeri 2 Bolano Lampunung, Pak. SMP Satap ya? Iya. Desa apa? Sebenarnya kalau di nama sekolahnya SMP Satap Negeri 2 Bolano Lampunung, Kecamatan Bolano, tapi sekarang sudah mekar, Pak, jadi Kecamatan Ongkamalino, Desa Santigi. Santigi, SMP Satap Santigi ya? SMP Satap, iya, Negeri 2 Bolano Lampunung. Santigi, Kecamatan apa? Kecamatan Ongkamalino, Pak, untuk sekarang. Kecamatan Ongkamalino ya. Tunggu. Iya. Asal dari mana hanya? Dia? Pinrang, Pak, Sulawesi Selatan. Kenapa sampai di sini? Sama seperti Pak Harbin, Pak. Kemarin itu terbuka pada tahun 2018, tapi di situ saya masih kuliah. Saya selesai awal 2019, jadi terbuka di Sulawesi Tengah, sesi keduanya, jadi saya baru daftar di situ, Pak. Iya. 8. Ayo cepat ya, supaya kita punya waktu. Saya, Pak. Ya. Saya atas nama Jufri, asal instansi dari SD Impres 1 Gio, Kecamatan Mautong. SD Impres 1 apa? Gio. Tanggal dengan Ibu Padliam. Gio, Kecamatan Mautong. Iya, Kecamatan Mautong.
Asal dari mana Pak Jupri? Saya cuman dekat di Kecamatan Tomini, orang Kecamatan Tomini. Desa apa? Desa Ambesia Barat. Ambesia, Pak. Tomini ya. Iya. Oke, kasih siapa lagi? Yang ke-9. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Rio Karol Benedictus Tangka A. Asal instansi Puskesmas Mepanga, Pak. Tunggu. Setengah mati saya hari ini. Rio Karol, tunggu. Karol 2L lagi. Iya, Pak. Bened. Bene, Pak. Bene. Aduh. Benedictus. Dictus Tangka. Dari timur kami. Dari mana? Dari Tolai, Pak. Oh, Tolai. Waduh, saya kira dari timur. Oh, juga. Tunggu, SDN apa tadi? Puskesmas, Pak. Puskesmas Mepanga. Puskes Mepanga. Mepanga di mana? Di Mepanga, Pak. Di mana itu Mepanga maksudnya? Di mana? Di Kota Raya, Pak. Biasanya orang taunya Kota Raya, Pak. Kota Raya ya. Iya. Kota Raya. Kecamatan Mepanga ya. Ya, Pak. Ya, Kota Raya. Asal dari mana, Pak Rio? Dari Tolai, Pak. Orang Tolai, tua ya? tinggal di Tolai. Ya. Lahir di mana? Lahir Tolai. di Palu, Pak. Oh, Palu ya. Iya, Pak. Oke, terakhir. Terakhir. Siapa merasa terakhir? Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Inyoman Abdi Prasetyo, petugas instansi SMP Satap Negeri 2 Sausu, Pak. Abdi Prasetyo ya. Asal tugas unit instansi SMP Satap Negeri 2 Sausu. Satap 2 Sausu ya. Iya. Asal dari mana Pak Nyoman? Kecamatan Balinggi, Pak. Dekat situ. Iya, lumayan jauh, Pak. Sekolahnya jauh, Pak. Ya? Sekolahnya jauh. Daripada ditempatkan di Mautong sana. Iya, Pak. Syukur, Pak. Masih bersyukur. Iya. Ini yang dari Sulsel, dari Tenggara, ditempatkan jauh-jauh lagi. Anda cuma beda kecamatan saja, baru dekat lagi satu ini. Saya paling jauh. Kecamatan tetangga. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya, kita langsung saja. Apa judulnya ini kegiatan ini? Apa judulnya ini? Coaching agenda pembelajaran. Apa materinya di coaching agenda ini? Kita cerita-cerita saja ya bagaimana coaching agenda Aktualisasi, Pak. ya, Aktualisasi, persiapan untuk aktualisasi. persiapan aktualisasi. Kita cerita-cerita saja dulu. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja ini kita bicara bagaimana coaching agenda ini pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, ini di dalam Latsar ini ada berapa agenda di Latsar ini? 4, Pak. 4 agenda. Ini masuk agenda keempat ya. Kalau materi-materi itu agenda 1, 2, 3. Ini langsung pada aktualisasi.
Namun untuk masuk ke aktualisasi, kita harus kecing agenda pembelajaran dulu dari agenda 1, 2, dan 3. Ya. Siapa yang bisa bantu saya bicara tentang hubungan agenda 1, 2, dan 3? Kan Anda sudah lalui itu. Coba siapa yang bisa? Agenda 1, 2, dan 3. Coba siapa yang, bagaimana hubungannya? Atau agenda 1 menyangkut apa? Coba. Agenda 1 siapa yang kasih? Yamin. Agenda 2? Agenda 2 siapa? Pak Abu Bakar. Pak Abu. Agenda 3? Ibu Dewi. Ya. Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi. Nah, coba bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang didapat di agenda 1? Silakan. Ayo. Ini kan coaching ini, jadi kita harus tahu juga itu. Coba bagaimana? Siapa yang atas nama siapa itu? Ya, saya Pak. Silakan. Begini ya, mohon maaf ya. Agenda 1 itu untuk sebelumnya ya, mohon maaf kalau ada mungkin ini mic-nya jangan kalau seandainya kita bicara dengan keluarga ya, supaya jangan apa. Maaf Pak. Iya, Teman-teman saya. tolong di-mute. Teman-teman tolong di-mute mic-nya kalau ada kesempatan untuk berbicara atau untuk memberi pendapat. Biar suara dari luar tidak masuk, mengganggu yang pemateri untuk berbicara. Begitu, supaya maksudnya kita ini. Oke, silakan. Siapa tadi yang ini? Bagaimana? Saya Pak, izin Pak. Oke, siapa? Rio? Ya, coba Ya, orang apa ini? Layak. Ya, silakan. Izin Pak. Terima kasih. Kalau agenda 1 itu membahas tentang wawasan kebangsaan Pak, wawasan kebangsaan. Sama yang kedua itu isu-isu yang terkini, isu-isu kontemporer. Terus yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Jadi kalau agenda 1 itu yang kita pelajari Pak kemarin. Gitu ya. Ya Pak. Agenda 2 langsung saja. Kalau agenda 2 itu tentang nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi, Pak. Disebut apa agenda 2? Agenda apa itu agenda 2? Aduh, kan lama di MOC, Kemiu, kemudian ada asinkronus, kasih kesempatan. Jadi kalau asinkronus itu Kemiu buka-buka, itu materi, bukan berarti asinkronus, kemudian Kemiu cuma laksanakan tugas. Kalau selesai tugas, buka lagi materi. Maksud saya bukan cuma asinkronus hanya untuk tugas. Iya toh, seperti itu. Karena yang rugi Anda. Bukan kalau pemateri tidak, kalau macam saya dengan teman-teman tidak rugi, tapi Anda yang rugi, tidak bisa, tidak bisa menguasai apa yang Anda ini. Akhirnya yang takutnya sama dengan senior-seniornya kita. Coba lihat, apa yang diajarkan di Latsar ini begitu hebat. Tapi kira-kira membekaskah sama senior-senior? Dalam kenyataan, membekaskah materi-materi itu? Padahal begitu hebat kita diajarkan materi-materinya. Ternyata masih banyak yang belum membekas itu materi Latsar itu. Buktinya kita lihat bukti di OPD Anda saja atau di Puskes. Bagaimana pola pelayanan
bagaimana masalah disiplin, bagaimana itu kan padahal diajarkan. Ya karena mungkin waktu ikut laksar juga cuma sekedar prasyarat untuk menjadi ASN, kan begitu. Padahal ilmu yang sangat luar biasa ini. Dan itu mungkin Anda tidak bisa pungkiri, walaupun juga kita juga tidak bisa pungkiri ada 1-2 yang membekas. Tapi rata-rata lebih banyak yang tidak membekas. Bagaimana metode pelayanan dan sebagainya, bagaimana prinsip-prinsip pelayanan, etika. Jadi agenda 2 itu nilai-nilai dasar. Itu ya. Kalau di agenda 1 pembentukan jiwa semangat bela negara sebagai warga negara, mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Oleh karena itu kita harus tahu isu-isu supaya nanti kita cermati isu yang terjadi agar kita siap siaga. Jangan-jangan isu itu nanti akan menghambat kita punya perjalanan menuju tujuan daripada negara ini, kan begitu. Kemudian yang kedua, kita dipersiapkan dengan nilai-nilai dasar, nilai-nilai dalam diri kita ini itu ada semua dalam diri kita itu. Mulai dari akuntabilitas, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah laksanakan, tentu dengan sebaik-baiknya. Kemudian nasionalisme, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, kan begitu. Kemudian etika, bagaimana kita di dalam melakukan kegiatan aktivitas kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, karena kita adalah pelayan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa fungsi ASN itu ada 3, salah satunya adalah pelayan masyarakat. Nah, untuk sebagai pelayan masyarakat, pasti dia tiap hari berhubungan dengan masyarakat. Dalam berhubungan harus beretika. Diajarkan semua itu bagus. Tapi kenyataannya kan kita masih lihat masih banyak juga yang itu ya. Itu adik-adik sekalian, saya ingin Anda keluar dari sini betul-betul bisa mengaktualisasikan apa yang diajarkan. Itu. Kemudian agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Diharapkan Anda itu menjadi pegawai yang kritis setelah tahu bagaimana itu agenda materi-materi yang ada di agenda 3. Seperti itu. Jadi harus Anda tahu dulu ini di sini, harus ada pembulatan dulu. Harus Anda tahu dulu ini bagaimana hubungannya. Nanti kita jelaskan pada kemudian nanti kita akan cerita tentang isu dan cara menentukan isu, kemudian menemukan isu yang utama atau core isu utama. Dengan isu utama itu kita buat gagasan kreatif, mau diapakan itu untuk mengatasi isu, maka dibuatlah juga kegiatan-kegiatan sebagai aktualisasi daripada gagasan kreatif kita. Itu. Makanya nanti sesudah ini kamu harus belajar lagi tentang masalah ini di asinkronus. Makanya nanti akan ada tugas-tugas untuk bagaimana bisa melihat isu yang terjadi yang diambil dari agenda 3. Kemudian Anda saring pakai pisau analisis. Kemudian Anda ranking, buat rekomendasi mana yang menjadi core isu. Kemudian buat gagasan kreatif dan kegiatan-kegiatan di dalam memecahkan isu tersebut. Seperti itu. Jadi harus Anda kuasai itu ya, teman-teman sekalian. Karena begini, saya berharap Anda tidak seperti yang Anda tahu selama ini. Menjadi pegawai tidak bertanggung jawab.
Bayangkan Anda diajarkan itu materi 2, materi 3, atau dari materi 1 sampai materi 3, agenda 3, luar biasa. Yakin, kalau semua pegawai seperti itu, hidup ini aduh enak sekali ini hidupnya masyarakat. Sebelum kita lanjut, bagaimana keadaan di OPD Anda? Apa senior-senior sudah menerapkan ini? Apa yang diajarkan di agenda ini? Ini kan apa yang diajarkan berujung pada mengaktualisasikan. Kan begitu kan? Selalu ujung-ujungnya begitu. Materi apapun, peserta harus dapat mengaktualisasikan dalam jabatannya. Nah sekarang, kira-kira senior-senior sudah mengaktualisasikan ini tidak? Kira-kira berapa persen yang mengaktualisasikan, berapa persen senior Anda yang tidak mengaktualisasikan? Kira-kira coba siapa yang berani? Saya, Pak. Silakan. Siapa? Atas nama siapa? Misnawati. Siapa? Misnawati. Misnawati, oke. SDN 2 Kota Raya. SDN Pres 2 Kota Raya, Pak. Iya. Kalau di instansi saya, Pak, kalau teman-teman guru, alhamdulillah saya lihat disiplin dan saya juga mencontoh dari beliau-beliau. Hanya yang kurang saya lihat kalau berdasarkan pelajaran nilai-nilai dasar ASN yang saya pelajari itu dari pemimpin saya yang agak kurang, Pak. Kurang menerapkan nilai-nilai dasar ASN itu di mana tingkat kedisiplinannya rendah. Ya. Kebanyakan begitu. Ya, langsung saja. Kebanyakan begitu kalau sudah pimpinan. Saya pernah bertugas di kecamatan, saya undang semua kepala sekolah dengan KUPT-nya. Karena saya bilang, ini kepala sekolah lebih banyak urus bisnisnya daripada sekolah. Dari mana itu bisnis? Didapat dari sertifikasi. Kan double gaji. Seharusnya dengan adanya sertifikasi itu kita justru diharapkan oleh pemerintah lebih fokus pada tugas, berdisiplin, bertanggung jawab. Ternyata tidak. Dijadikan modal, pinjam di bank, kemudian buka usaha, dan itu yang banyak diurus. Melupakan kegiatan-kegiatan utama dinas. Dan memang yang banyak duluan ke sekolah itu guru-guru bantu. Itu duluan. Saya biasa sidak juga ke sekolah-sekolah. Belum ada kepala sekolah. Makanya berapa kali seperti itu saya undang semua kepala sekolah. Itu ya. Jadi seperti itu. Seharusnya kalau ini dilakukan ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda, materi ini sangat baik sekali dari agenda 1, 2, 3 sangat bagus sekali untuk diaktualisasikan. Apa maksudnya untuk diaktualisasikan? Maksudnya apa? Diaktualisasikan itu? Dipraktekkan, Pak. Ya, dipraktikkan dalam jabatan kita. Nyatanya tidak. Saya berharap Anda yang 10 orang ini, mudah-mudahan ini kan bisa dipantau-pantau juga ini. Biar bukan lagi latsar, tetap saya pantau-pantau juga. Karena itu bagian dari tanggung jawab kami secara moral. Usahakan Anda menjadi yang terbaik. Begitu ya teman-teman sekalian. Ini saya berharap begitu. Oke, lanjut ya. Nah ini. Mungkin sudah banyak yang kemukakan ini. Ya ini agenda 1 ini. Ini agenda 1 semuanya. Jadi siapapun termasuk warga negara Indonesia yang non-PNS, apalagi PNS, harus betul-betul punya jiwa dan semangat bela negara. Untuk bisa bela negara yang baik, kita harus tahu isu yang sementara terjadi, yang kontemporer, yang sementara berlangsung.
dan kemungkinan isu itu akan menjadi penghambat di dalam melaksanakan aktivitas pembangunan. Itu agenda 1. Kemudian agenda 2 ini. Ini, agenda 3-nya ini. Isu yang akan dipecahkan itu harus diambil dari agenda 3. Kemudian dibuat kegiatan, gagasan kreatif, dan kegiatan-kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, setiap aktivitas tindakan kita harus diwarnai oleh agenda 2. Namanya juga agenda 2 ini nilai-nilai dasar. Di semua yang baik-baik di sini, nilai-nilai dasar. Jadi ketika kita melaksanakan tugas, harus bernilai-nilai dasar. ASN. Semua sudah dijelaskan itu di agenda 2. Bukan cuma sekedar dipelajari, tapi diaktualisasikan. Yang paling penting ini. Bahkan gagasan pertama muncul, ini diklat, nah judulnya malah aktualisasi nilai-nilai dasar. Jadi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar. Kalau sekarang tinggal rancangan aktualisasi. Pertama-pertama muncul itu rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar. Karena memang ini yang mau dipraktikkan. Ini yang kurang pada kita. Termasuk tadi dikatakan itu ada mungkin kepala sekolah yang ini di sini ini tidak mempraktikkan nilai-nilai dasar ASN yang tertuang di dalam materi aneka. Jadi bukan nilai-nilai aneka, tapi nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam mata diklat aneka. Anti korupsi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan apa? Anti korupsi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi aneka. Ya itu. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Hubungannya di situ. Ini merupakan satu kesatuan ini. Nah, ini yang akan mau di agenda 4-kan. Agenda 4 itu aktualisasi. Lebih kepada aktualisasi. Ini yang mau diaktualisasikan ini. Makanya nanti ketika sesudah ini, Anda akan mempertanggungjawabkan membuat satu aktivitas kegiatan yang Anda akan aktualisasikan selama 1 bulan. Diharapkan ini menjadi habit di dalam kehidupan Anda. Terhabituasi dalam kegiatan Anda. Kalau sudah menjadi habit, sudah menyatu dengan diri kita, maka apapun itu sudah tidak susah untuk dilaksanakan. Sudah merupakan kebiasaan. Jadi 1 bulan ini dibiasakan ini. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Nah, untuk bisa menjadi kebiasaan, yang memantau Anda secara langsung adalah pimpinan. Bagaimana pimpinan kalau tidak benar? Nah, itu lagi. Bagaimana dia memantau? Yang memantau itu pimpinan. Mentor Anda. Jadi pimpinan harus menjadi motivator. Bagaimana dia menjadi motivator? Harus dia menjadi panutan. Bagaimana dia harus menjadi panutan? Dia harus melaksanakan duluan. Begitu. Begitu teman-teman ya. Ini saya sekali kalau seandainya ini tidak terlaksana. Tapi saya berharap, saya berdoa. Bukan hanya berharap, berdoa untuk Anda semua. Supaya memang Anda mampu mengaktualisasikan ini nilai-nilai. Jadi sekali lagi, ini bukan seremonial lah. Ini diklat. Diklat ini sengaja dibuat agar Anda bisa menghabituasikan ini nilai-nilai ini. Nah, kalau apa tujuan daripada Latsar? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Senang siapa? Miss Nawati. Ya, Miss Nawati, apa tujuan Latsar? Tujuan dari Latsar yaitu yang Latsar ini adalah untuk membentuk atau untuk menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Iya.
PNS yang profesional dan berkarakter. Ketika Anda menerapkan nilai-nilai dasar ini, maka Anda diharapkan menjadi yang profesional. Tidak mendua, ada urus ini, urus itu. Profesional Anda sebagai apa, pemegang jabatan apa, entah guru, entah apa. Profesional dan berakhlak. Di agenda 2 ini diajarkan akhlak. Memberi salam, berdisiplin, semua akhlak yang diajarkan sini. Bekerja dengan baik agar bermutu supaya masyarakat menerima manfaat lebih baik. Efektif, efisien, tidak menghambur-hamburkan uang bos yang tidak tahu digunakan untuk apa. Kan begitu. Jadi tujuannya adalah agar kita profesional, berakhlak, berkarakter. Seperti itu bagus. Itu ya. Jadi nanti kalau nanti Anda tidak profesional dan tidak berkarakter, maka diklat ini sia-sia. Sia-sia ini diklat. Yang menentukan baik buruknya diri kita itu siapa? Mau jadi baik atau tidak? Siapa yang menentukan? Kita sendiri, Pak. Ya, bagus. Artinya, kalau masih ada senior yang tidak benar, bukan salahnya diklat, bukan salahnya Latsar, salahnya dia. Itu. Tuhan kasih kita untuk memilih yang baik tentunya. Kan begitu. Itu ya adik sekalian ya. Ya terpaksa saya mesti katakan dulu itu. Nah ini. Kedudukan agenda 1, 2, 3 dalam aktualisasi. Ya kan. Ini. Jadi seperti tadi. Mulai agenda 1 kemudian 2, 3 akhirnya muncul ya. Muncul ini isu setelah kita analisis ya, sekali lagi isu itu di agenda 3 itu diambil apakah itu isu terkait dengan manajemen ASN, terkait dengan pelayanan publik atau WOG. Kemudian kita saring itu isu dengan pisau analisis, kita temukan isu yang merupakan core isu. Kita saring mana yang kita mau selesaikan, karena tidak mungkin semuanya kita mau selesaikan. Ya katakanlah kita pilih salah satu dalam melaksanakan gagasan kreatif atau kegiatan-kegiatan harus diwarnai oleh agenda 2. Nah seperti itu. Jadi pada agenda 4 ini nanti agenda 2 berperan pada penentuan isu, agenda 3 berperan. Tapi pada saat pelaksanaan aktualisasi dari gagasan kreatif yang kita ambil, agenda 2 berperan di situ. Punya kontribusi. Itu teman-teman ya, saya langsung saja. Ini karena waktu, makanya saya bilang waktunya kita ini terlalu singkat ya. Nah, apa itu isu? Sesuatu yang berpotensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja daripada organisasi dan juga pribadi ASN. Isu sering tidak nyata, tidak jelas faktanya. Bisa jadi tidak menjadi masalah bagi kinerja peserta saat ini, tetapi ada tuntutan untuk mengatasinya. Walaupun itu memang kita anggap tidak ada masalah, tapi karena memang dituntut untuk harus diatasi itu masalah-masalah isu. Kalau tidak, dia menjadi masalah yang serius yang akan menghambat kegiatan kita. Apa itu masalah? Gap antara realisasi dan target.
ada perbedaan. Gap antara harapan dan kenyataan, ada perbedaan. Kita harapkan berdisiplin, ternyata tidak. Murid-murid kita harapkan dia memahami, ternyata masih banyak yang belum memahami. Berarti itu masalah. Tapi harus didukung dengan data dan fakta. Tentu kalau murid-murid harus ada fakta bahwa memang dia tidak mampu, atau belum mampu, belum terlalu mampu. Mungkin ada post test, pre-test, post test untuk mengetahui bahwa dia memang betul-betul belum mampu. Ada data dan fakta. Kalau kurang berdisiplin, ada data, fakta, di absen umpamanya. Kemudian masalah harus diatasi. Jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu, kinerja organisasi. Masalah harus dicari penyebab masalahnya, penyebab utama. Kenapa penyebab utamanya? Dalam ini banyak orang, ada berapa orang puskes. Sama dengan di puskes, bagaimana mencari tahu penyakit, penyebab penyakit itu? Diadakan satu diagnosa. Jadi dicari penyebab masalah utama, berarti kita mendiagnosa itu namanya. Mendiagnosa masalah yang ada. Hingga kita temukan satu permasalahan. Itu. Ini kita langsung identifikasi isu ya. Isu diidentifikasi berdasarkan perspektif kedudukan dan peran PNS. Agenda 3 tadi saya sudah jelaskan. Agenda 3. Jadi kita ambil dari agenda 3 atau dapat merujuk ke isu kontemporer yang di agenda 1 itu. Yang sudah Bapak dan Ibu pelajari. Atau lebih banyak katakanlah di sekitaran kegiatan kita berarti merujuk pada agenda 3. Manajemen ASN bagaimana, pelayanan publik bagaimana, dan seterusnya, WOG bagaimana. Itu. Kemudian tools analisis, penetapan core issue. Itu seperti saya sudah jelaskan tadi juga. Kita menggunakan menggunakan macam-macam pisau analisis untuk menjaring isu-isu yang ada hingga akhirnya kita menemukan satu isu utama. Karena tidak semua isu dapat kita selesaikan. Mungkin karena tidak ada tenaga ahli, mungkin karena tidak ada kurangnya uang atau situasi dan kondisi, atau kalau toh ditunda belum menimbulkan masalah, maka yang seharusnya kita laksanakan adalah isu yang kalau ditunda dia akan berakibat fatal. Nah, secara nasional isu itu seperti sekarang corona itu segera diatasi, karena kalau ditunda akibatnya akan lebih meluas lagi. Makanya secara nasional semua dana-dana itu, kebanyakan dana diarahkan kepada bagaimana mengatasi masalah corona. Ya, itu sudah, jadi ada pisau analisisnya. Hingga secara nasional core isu kita adalah masalah pandemi ini. Nah, sekarang di sekolahnya Anda, di puskesmasnya Anda, mana core isu itu? Kan ini sudah dipelajari di agenda 1 juga. Bagaimana menggunakan pisau analisis ini. Sudah kan? Di agenda 1. Sudah teman-teman? Di agenda 2, Pak. Sudah, Pak. Agenda 1. Bukan agenda 2. Bukan agenda 2. Di agenda 1, Pak. Agenda 1. Agenda 1 itu nilai-nilai dasar. Agenda 2 itu nilai dasar. Agenda 1 itu kan tadi Pak Roy jelaskan juga bahwa di dalamnya juga ada, Pak Roy atau siapa yang jelaskan, juga isu kontemporer. Makanya diajarkan juga bagaimana membuat skor daripada isu itu, atau memilih isu menjadi core isu.
Artinya lewat analisis yang digunakan. Itu di agenda 1. Itu. Berapa anunya? Jadi kemudian memilih isu strategis ya, dengan menggunakan ya ini contoh-contoh saja. Tapi kan Anda sudah pernah praktekkan ini toh? Ini cuma contoh menggunakan ini. Sudah pernah? Yang ini? Ya, Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu. Jadi nanti Anda apa namanya belajar untuk mencari isu ini sesudah ini, belajar mencari isu di SKPD-nya atau di OPD-nya Anda, di tempat tugasnya Anda, kemudian apa namanya saring dengan menggunakan pisau analisis ini. Hanya apa? Ada masih ingat A itu apa? Aktual. Ya. Aktual. Ya. B. Problematik. Ya, seperti itu. Kehalayakan. Kemudian layak untuk dilaksanakan dan lain sebagainya. Maaf Pak, mau unmute. Iya. Oke. Jadi ini kan harusnya ini yang memberikan angka-angka ini harusnya objektif ya. Jangan sengaja dibuat-buat karena cara pemecahannya yang memang kita sudah siapkan. Jangan juga begitu. Itu antara lain ya. Ini waktu ini ada. Atau pakai yang ini. Hampir sama juga. Tetap ujung-ujungnya kita akan mendapatkan keterangan. Nah ini. Berarti ini yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan karena nilainya yang tinggi, waktunya cukup dan lain sebagainya. Kemudian lagi, nah itu antara lain. Nah ini menyangkut analisis masalah ya. Jadi teman-teman sekalian ya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, ada yang sudah punya isu. Kira-kira di OPD-nya Anda ada yang sekarang sudah mulai merancang kira-kira isu apa? Ada? Coba-coba. Ya Pak, Ya. kalau kemarin di Contoh. agenda, contoh ya Pak, begini Pak, kalau kemarin di agenda 1 ternyata merupakan latihan, tapi kami serius mengambil itu. Kami anggap itu yang akan diambil isu nanti Pak. Terserah. Kalau ada isu yang baru lagi atas persetujuan pimpinan mentor, ya itu yang diangkat. Tapi belum konfirmasi sama mentor Pak, hanya anggapan kami sendiri, tapi belum konfirmasi. Harus konfirmasi. Karena mentor yang paling tahu. Mentor itu yang paling tahu apa yang harus dilakukan di sekolah itu atau di puskes. Tapi kamu tetap analisis. Ya, analisis itu isu.
Analisis itu isu. Itu sebentar ya, sebentar deh ya, ada kan ini ada tamu sebentar ini. Memang mengganggu sebetulnya dalam proses belajar mengajar ini, tapi ini penting juga. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi bisa itu diangkat. Bisa itu diangkat ya. Tapi harus konsultasi sama pimpinan. Tapi Anda tetap analisis ya. Tetap analisis itu. Nah, ada contohnya apa? Miss Nawati, ini Miss Nawati yang lebih aktif ini saya lihat. Contohnya Ya, apa? Kalau saya kemarin Pak lebih ke bukan ke fokus pembelajaran saja, tapi lebih ke organisasi, yaitu lebih ke sekolah di mana saya lihat karena itu makanan yang disediakan sekolah itu dapat diancam kesehatan anak-anak. Iya, nanti koordinasi dengan konsultasi dengan kepala sekolah ya. Iya Pak, saya kasih dulu kemarin ancaman kesehatan di kalangan pelajar. Iya, itu. Boleh. Mana yang lain? Yang lain lagi bagaimana? Yang lain jangan cuma jangan cuma diam ya. Ya Pak, di Puskesmas Balinggi Pak. Kejar waktu ini. Makanya saya tidak banyak ini karena waktu ini sangat singkat. Kalau 3-4 JP kita ya enak, agak santai-santai. Makanya saya agak serius sekali karena itu waktunya kita. Yang lain apa? Kira-kira. Izin Pak, di Puskesmas Balinggi Pak. Ya Pak Rio ini ya. Pak Agung Pak. Oh Agung. Oh iya Balinggi. Di puskesmas kami, mungkin di seluruh puskesmas yang ada di Parigi Motong juga sama mengalami kasusnya. Keterbatasannya APD Pak, mulai dia masker, handskun, hand sanitizer. Itu yang menjadi masalah di semua puskesmas Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi pemecahannya bagaimana? Kalau dari kami di Puskesmas Balinggi itu biasanya kalau tidak ada suplai dari Dinas Kesehatan karena seluruh kebutuhannya Puskesmas disuplai oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami di Puskesmas penggunaan dana Puskesmas untuk membeli BHP tersebut, Pak. Jadi sekali lagi di dalam melaksanakan aktualisasi jangan angkat yang mengharapkan dari luar. Hingga padanya kalau tidak ada pasokan Anda punya aktualisasi tidak jalan.
seandainya tidak ada pasokan umpamanya dari dinas, berarti tidak jalan Anda punya aktualisasi. Biasanya penggunaan bagaimana? Biasanya kalau tidak ada pasokan dari dinas, untuk BHP itu dana dari puskesmas sendiri yang dipakai, Pak. Nah, kembali. Itu tidak perlu Anda angkat menjadi satu masalah. Kalau ada dana, beli. Artinya, bagaimana Anda membuat kegiatan, Anda melakukan kegiatan-kegiatan dengan usulan rancangan itu, Anda melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kalau itu yang Anda angkat, jangan 1 bulan, Pak. Setengah hari selesai. Ada uang beli, sudah selesai. Berarti Anda punya aktualisasi sudah seperti itu. Jadi kalau saya jangan yang begitu yang diangkat. Ada kegiatan yang kita lakukan hingga pada akhirnya permasalahan itu teratasi. Nah, seperti tadi ya, macam Miss Nawati menyangkut masalah kesehatan. Nah, mungkin ada yang dilakukan sosialisasi yang dia lakukan, kemudian mungkin dia melakukan apa, hingga pada 1 bulan diharapkan yang masalah itu teratasi. Begitu. Kalau cuma beli-beli yang begitu, aduh. Apa permasalahannya? Tidak ada meja. Kenapa? Belum ada dana. Menunggu dana. Ya sekali lagi, jangan permasalahan-permasalahan yang sifatnya hanya bisa kita beli. Jadi ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Apalagi itu nanti menunggu pasokan. Kalau satu bulan tidak ada, berarti Anda tidak dapat melaksanakan aktivitas. Itu. Jadi hati-hati ya, dianggap tidak ada inovasi Anda. Cuma beli kan, harusnya dia membuat macam tadi Miss Nawati, dia bisa membuat satu inovasi, satu gagasan kreatif. Oh, kita harus buat begini, harus buat begini. Begitu. Itu Pak Agung ya, mohon maaf ya Pak Agung, seharusnya seperti itu ya. Nah, jangan angkat yang cuma mengharapkan pasokan atau hanya beli. Kalau beli ya tidak tidak ada gagasan kreatif dan tidak ada inovasi. Itu. Yang lain lagi apa? Izin Pak. Ya. Terima kasih. Kalau untuk kalau masalah yang Pak, isu yang saya lihat di SD Impres Motong Timur ini Pak. Atas nama siapa ini Pak? Maaf, atas nama siapa? Harmin ya? Pak. Harmin. Ya, Harmin ya. Bagaimana Harmin? Ya. Kalau ini Pak, baru dari segi pemenang Pak, dari segi pandang saya aja Pak. Saya belum konfirmasi dengan kepala sekolah Pak. Kalau dari yang saya lihat Pak, di sini ini masih lemahnya masih kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pemilahan sampah Pak. Di sini tidak ada tempat sampah yang teratur Pak. Maksudnya tidak ada tempat tempat sampah ini khusus organik atau tempat sampah yang ini khusus anorganik Pak. Jadi siswa ini sehingga menyebabkan siswa tidak ada kesadaran bahwa ada sampah yang mudah diurai dan ada sampah yang tidak mudah diurai. Sehingga siswa cuma kumpul-kumpul di tempat satu sampah saja Pak, dan akhirnya dibuang di tempat pembuangan terakhirnya itu Pak, digalikan lubang Pak di dalam tanah. Digalikan lubang, jadi disimpan di situ. Dia tumpuk di situ semua sampah Pak. Nah itu bisa jadi satu gagasan itu. Gagasan kreatif dan buat kegiatan-kegiatannya. Iya Pak. Itu ya, jadi seperti itu ya. Jangan lagi pemecahannya
pembelian ini tong sampah. Kalau pembelian tong sampah beli sudah selesai. Mungkin Pak kalau di sini dengan adanya pemilahan sampah nanti rencana Pak kalau misalkan ini disetujui, kalau misalkan pemilahan sampah ini supaya ada sampah-sampah kan yang bisa nanti digunakan atau diolah menjadi kreasi-kreasi begitu. Ya. Nah, nanti insya Allah Pak mungkin kalau disetujui saya masukkan dengan itu Pak. Ya, seperti itu namanya gagasan-gagasan kreatif. Tadinya sampah, kemudian kita pilah-pilah. Iya Pak. Mana yang organik dan tidak. Kemudian yang bisa kita gunakan, kita daur kembali, ya, daur ulang. Kita buatlah gagasan kreatif yang lain. Mungkin umpamanya jadi bunga-bunga, mungkin jadi apalah. Itu kan begitu. Banyak kreasi yang bisa kita lakukan. Umpamanya botol-botol aqua. Botol-botol aqua itu kan tidak mudah rusak dia. Mungkin kita isi tanah atau pasir, kemudian kita tanam dia semacam jadi penyangga untuk tanah, kita jadikan macam pot dia. Kita buat bundaran, kita tanam bunga di situ. Ya kan hanya semacam pot, tapi dia ini dari botol aqua yang kita isi tanah, kemudian kita tanam di situ. Kita tanam terbalik umpamanya kan, baru kita cat. Kan antara lain itu. Atau mungkin kita buat macam bunga dan lain sebagainya. Nah, itu gagasan-gagasan yang bisa diangkat ya. Iya Pak. Oke, ya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini coba nanti ya sebentar ada buat latihan pada asinkronus. Anda buat memang berapa lah itu kira-kira masukkan ada berapa isu, kemudian analisis dengan pisau analisis tentang menggunakan apa, kemudian muncul core isu. Nah setelah core isu buat gagasan, itu menjadi tugasnya Anda nanti di asinkronus. Masukkan dalam sistem kalau sudah selesai, atau paling tidak coba buat Anda bikin grup WA, sampaikan ke saya itu, atau langsung ke nomornya saya nanti sampaikan supaya kita bisa lihat oh ya ini gagasannya, supaya nanti ketika sudah mau penulisan nanti sudah tidak bermasalah. Tapi konsultasikan juga dengan pihak kepala sekolah. Dan gagasannya harus dapat diatasi selama 1 bulan pada saat Anda off campus ya, atau apa istilahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi ini. Ini juga masih salah satu ya daripada alat analisis yang kita gunakan, yakni USG. Biasa berbawaan APKL USG ini berbawaan itu. Ini juga sudah dilatih pada saat agenda 1 kan? Sudah Pak. Ini ya, kalau U itu apa? Urgensi. Ya, urgen. Ini Serius. kemudian ini apa? Apa itu? Ya. Apa? GR. Aduh. Grow. Ya. Begitu. Mujur ada buku di samping. Jadi lihat, oh ya rupanya. Nah, seperti itu tuh. Jadi itu.
Ini sudah juga. Jadi dianalisis ya nanti. Sebab kalau Anda tidak analisis, nanti akan ketahuan bahwa Anda punya isu yang diangkat ini tidak objektif. Itu. Ini apalagi gagasan kreatif penanganan isu. Ya, ini sama dengan penjelasan saya juga yang tadi ya. Harus setelah dapat core isu ya munculkan gagasan kreatif penanganan seperti tadi Pak Harmin sampaikan bahwa nanti dia akan buat ini. Itu gagasan kreatif. Pak Miss Nawati, saya akan buat ini karena permasalahannya ini. Itu namanya gagasan kreatif. Itu. Atau bisa saja bisa konsultasi atau minta petunjuk kepala sekolah kira-kira gagasan apa yang, tapi seharusnya Anda sudah punya konsep untuk gagasan kreatif tersebut, konsepnya apa dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya Anda sekedar tawarkan saja sama kepala sekolah. Nanti sebentar kalau dia bilang oh seperti ini ya, ikutilah apa yang menjadi tawaran atau usul atau saran dari kepala sekolah. Oke, yang lain. Saya lihat ini yang mulai siap-siap ini Misna, Harmin. Ada yang lain? Coba. Boleh Pak, sharing Pak. Sama siapa? Nyoman Abdi Prasetyo Pak. Oke, bagaimana Pak Nyoman? Ini saya masih bingung, ada dua isu saya temukan Pak, antara yaitu tentang kebersihan dengan tentang minat siswa tentang pelajaran agama Hindu Pak. Karena pelajaran agama Hindu itu kan lama ditinggalkan oleh guru honor dulu, jadi saya yang sekarang datang melihat fenomena jadi pelajar agama Hindu tidak terlalu diminati atau tidak dianggap sebelah mata begitu Pak. Jadi pelajaran umum yang lebih bagus dilihat gitu. Jadi saya ingin gagasan, jadi bagaimana caranya membuat minat belajar siswa lagi tentang agama Hindu. Karena guru honornya dulu berhenti dia, setelah itu ada jeda 2 tahun kayaknya itu tidak ada guru agama lagi, guru honornya. Dan kemudian yang kebersihan, karena guru PNS-nya dulu itu hanya 2, jadi sedikit pantau oleh guru PNS tentang kebersihan. Jadi saya datang dengan 3 CPNS melihat kondisi di situ kurang bersih, jadi tidak terawat apalagi di gunung Pak. Jadi rumput banyak rumput dan sampah-sampah itu berserakan. Mungkin konsepnya dengan disiplin, punishment atau reward itu di situ. Kemarin ada ide jika siapa yang memungut sampah paling banyak dikasih hadiah begitu. Mungkin itu konsep-konsepnya atau gimana nanti? Boleh, dua-dua boleh itu. Tinggal tergantung, kalau Anda mau objektif ya tinggal Anda buat analisis tadi itu. Akhirnya Anda menemukan mana yang layak untuk dilaksanakan. Boleh dua-duanya. Kalau coba biasakan ya. Yang lebih maksudnya salah satu. Maksud saya dua-duanya bisa, tinggal Anda buat analisis isu. Hanya Anda menemukan mana yang punya ranking tertinggi, punya nilai tertinggi. Seperti itu. Untuk yang macam sampah, bisa juga, ini kebanyakan kita kalau di kampung ini, anak-anak biasanya kita korbankan jam mengajar hanya untuk kerja bakti. Apalagi pertama masuk sekolah, libur apa semua. Sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu seperti itu. Yang perlu korbankan jam mengajar. Itu yang paling utama. Jadi caranya bagaimana? Kebersihan tetap jalan. Pada saat mereka masuk sekolah, masuk di pintu pagar, harus mereka cabut rumput baru kasih ke tong sampah. Kalau semua orang yang masuk 100 orang cabut rumput, sudah. Belum selesai apa-apa, besok lagi. Hingga pada akhirnya, kalau tiap hari itu menjadi tugas mereka, pada akhirnya
tidak cukup 1 bulan, habis sampah di situ. Kalau habis sampah di situ, malah murid itu berusaha secepat mungkin cepat masuk sekolah agar dapat sampah. Boleh Karena sharing, tidak bisa bawa sampah dari luar kan? Pak? Masalahnya Begitu. sekarang pandemi, Pak. Jadi sulit untuk mengarahkan siswa gitu. Jadi saya bingung. Apakah Itulah kalau memang tidak memungkinkan itu ya pakai sistem pembelajaran kan begitu. Saya bicara tadi ketika bukan pandemi ya, ketika masuk sekolah seperti itu antara lain. Jadi jangan korbankan anak-anak pas pertama masuk sekolah sampai 2-3 hari hanya kerja bakti. Akhirnya ya ketinggalan kita. Jadi jam tetap berjalan. Masuk sekolah langsung jalan juga pembelajaran. Nah, kebersihannya bagaimana? Itu yang saya tawarkan tadi. Datang langsung pungut sampah atau cabut rumput, masukkan ke ini. Tidak harus bersih sehari itu, besok lagi, dan berlangsung selama setahun atau seterusnya seperti itu. Nah, efeknya ke depan nanti itu anak-anak semakin cepat dan berdisiplin. Bukan cepat karena apa? Karena nanti tidak akan ada sampah yang dia pungut. Ini pengalaman saya ketika saya antar saya punya anak, lalu dia bilang, Pak cepat-cepat. Ini belum jam juga nak, masih. Ya apa biar kita lambat-lambat kan belum jam juga. Bukan itu Papa. Tidak dapat sampah lagi saya, dia bilang. Nah, coba. Karena mereka kejar sampah kan tidak bisa bawa sampah dari luar. Jadi bersih terus itu sekolah. Begitu ya antara lainnya. Itu yang harus diterapkan. Buatlah inovasi seperti itu. Walaupun itu sudah menjadi duplikasi ya, karena kita sudah duplikat dari yang lain. Tapi apa-apa kalau belum ada dia. Nah, kalau pandemi sekarang ini, ya bisa saja Pak Nyoman, ya dengan sistem tadi. Katakanlah pembelajaran dengan cara apa, tentunya pakai materinya Pak Nyoman sebagai guru agama Hindu, ya itu yang dipakai. Itu dengan alasan tadi. Dengan alasan sudah 2 tahun memang terbengkalai, jadi sekarang kita pacu anak-anak untuk, nah, tentu dengan metode kan, metode yang bagaimana. Boleh juga itu. Jadi ada kegiatan. Yang saya bilang tidak ada itu ketika kita hanya membeli, itu yang saya tidak. Karena tidak akan ada kegiatan di sana. Ya Pak Nyoman ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain lagi, contoh supaya kita mungkin ada. Pak. Nah. Izin Pak. Dengan siapa? Dengan siapa? Langsung. Ibu dulu. Siapa? Langsung saja. Ya, dengan Dian Pak. Dian. Nah. Rencana yang saya mau angkat itu kurangnya minat belajar siswa terhadap materi tari di SMP. Karena saya adalah guru seni budaya dan saya melihat sangat banyak siswa yang kurang berminat masalah tari tersebut. Jadi rencana saya mau mengadakan itu penerapan model pembelajaran outdoor learning untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi tari di SMP. Karena biasanya saya praktek itu dalam kelas, Pak. Nah, siswanya itu lumayan banyak, 20 orang dengan ruangan yang begitu sempit. Jadi saya mau lebih kreasi lagi dengan mengadakan outdoor learning, Pak. Ya, tinggal yang penting kan metode apapun silakan selama dengan metode itu tujuan instruksional kita itu tercapai, tujuan pembelajaran kita tercapai, kan begitu. Kan sasaran kita itu tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional atau pembelajaran. Tinggal bagaimana mewujudkan sasaran tadi, tentunya dengan metode-metode yang kita bisa kembangkan dan tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Kenapa kita pilih metode ini? Situasinya seperti ini. Kenapa pilih situasinya seperti itu? Jadi jangan terpaku dengan satu metode padahal tidak cocok dengan sikon yang ada. Saya kira seperti itu. Sampai ini Dian ya, Dian boleh Dian ini. Iya Pak. Ya. Tapi nanti semuanya angkat banyak, mungkin ada 3 masalah, 3 isu, kemudian Anda buat dia punya ini, dia punya analisis. Kenapa Anda pilih itu? Kemudian buat gagasan, itu menjadi tugas Anda nanti. Itu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini lagi apa ini? Coba kita lihat ya. Ini gagasannya. Ini memilih gagasan kreatif. Ya. Jika beberapa gagasan kreatif untuk mengatasi satu isu, tapi dengan metode tapisan. Metode tapisan McNamara ini juga bisa digunakan. Jadi ini ya, jadi nanti saya minta Anda akan melakukan itu dan sampaikan ke saya. Paling tidak 3 gagasan. Paling tidak 3 isu. Setelah dapat 3 isu, Anda cari core isunya. Nah, untuk mengatasi core isu itu, mungkin ada 1-2 gagasan. Ya, 1-2 gagasan. Pilih lagi dengan menggunakan ini. Gagasan mana yang dipilih, gagasan mana yang memungkinkan. Jadi gagasan itu bukan maunya kita. Kita melihat kemungkinan ini yang bagus dilaksanakan, yang boleh dilaksanakan. Tentunya berdasarkan daya dukung yang ada. Gitu. Atau situasi yang ada. Ya saya minta ya, itu yang pertama ambil isu, cari 3 isu, kemudian pilih isu utama, core isu. Setelah pilih isu utama, ya cari gagasannya, mungkin 2 atau 3 gagasan pemecahan, baru diskor lagi. Oh, gagasan ini yang dipakai. Setelah gagasan yang dipakai, nanti cukup sampai situ dulu. Pada akhirnya nanti kita akan buat, tapi mulai rancang lagi untuk gagasan kreatif ini kegiatannya apa. Ya itu lagi nanti kita akan masuk pada bagaimana penulisan nanti. Kegiatannya apa? Oh saya bikin ini. Apa dulu yang kita buat? Seperti itu. Bisa dipahami maksud saya ini? Bisa? Teman-teman? Boleh ya, seperti itu. Jadi yang pertama, paling tidak ada 3 isu. Ya. Kemudian diapakan yang 3 isu ini? Di apa? Cari isunya, Pak. Cari core isunya. Dianalisis untuk mendapatkan core isu. Ya, setelah dapat core isu, cari ya gagasan kreatif. Cari gagasan. Paling tidak 2, kalau boleh 3 umpamanya, paling tidak 2, jangan 1. Nah, setelah dapat 2 atau 3, pilih lagi gagasan mana yang layak untuk dilaksanakan. Tentu dengan menggunakan ini, ya kan? Dengan menggunakan yang ini. Nah, kemudian Anda dapatkan gagasan kreatif, ya kan? Nah, gagasan kreatif itu Anda buat kegiatannya. Nah, kegiatannya minimal 4 atau 5. Minimal itu, jangan cuma 3, minimal 4 atau 5. Itu kegiatannya. Dalam setiap kegiatan, buat tahapan kegiatan minimal 3. Itu tahapan kegiatan.
Itu. Minimal 3. Minimal 3 itu tahapan kegiatan. Setiap tahapan kegiatan harus ada output. Outputnya harus terukur. Di setiap tahapan kegiatan, outputnya harus terukur. Artinya ada evidence yang bisa kita lihat. Oh ya, ini terukur dia. Nah, dari situ baru Anda mulai masukkan nilai-nilai di agenda 2. Tapi sekali lagi isu yang diangkat berdasarkan agenda 3. Isu yang diangkat berdasarkan agenda 3. Gitu. Oke. Sampai di sini aman. Izin Pak, tadi saya kurang dengar yang terakhir itu menghasilkan output. Setelah itu hilang suara tadi Pak. Setiap gagasan harus ada outputnya. Outputnya harus terukur. Pak. Harus terukur dan itu menjadi evidence. Bukti. Ini waktu tinggal 1 menit ini. Apa lagi? Saya mau bertanya Pak, kalau misalkan saya ambil isu upaya meningkatkan nanti sudah karena waktu tinggal 1 menit. Tadi banyak dikasih kesempatan, tidak ini waktu ya kita kalau baru menjelaskan habis ini. Sebenarnya sudah selesai, kita menunggu untuk ya kita tinggal menunggu mau dikiring ini. Makanya sekali lagi buat ini, buat apa grup WA. Kemudian di situ kita punya kesempatan untuk bertanya. Ini tugasnya ini. Sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Makanya buat grup WA yang nanti kita gunakan untuk konsultasi. Oke, saya pikir ini. Saya juga takut-takut bicara ini. Sementara bicara langsung tak potong ini. Tidak guna. Ya, jadi begitu ya. Yang belum terlalu paham tugasnya di grup WA nanti kita ini. Tapi saya kira sudah apa namanya sudah paham semuanya. Oke, saya kira begitu ya. Waktu sudah selesai ini, teman-teman. Ya, kita menunggu. Pak. Ya, kita menunggu ya. Jadi nanti sebentar. Ini sudah mulai. Silakan. Ini kan habis. Guru, makasih, Pak. Jangan lupa buat grup WA ya. 345 JP supaya kita ini Bu Dewi terlalu sekali. Pak, kalau saya sudah cukup. Yang penting saya sudah kenal. Sudah cukup. Pak Ali, Pak Yamin. Iya Pak. Saya ketemu banyak keluarga. Iya. Ada iya. Iya. Saya senang betul Pak Yamin tempatkan saya di kelompok 2 ini dalam agenda 4. Pak Abu. Syukur Pak. Iya. Pak Abu. Pak Abu. Iya. Pak Abu. Ya, apa kabar? Di sini ada temannya Pak Abu loh. Loh, di mana? Teman yang pintar nyanyi. Alhamdulillah. Pak Abu ini penyanyi andalan BPSDM. Ya, jadi generasi kolonial. Ada temannya Pak di sini, Bu Heni sama siapa? 2 orang pokoknya. Izin Pak, Dokter Satriani Pak. Sama Dokter Satriani. Itu. Saya ketemu ketemu ponakan, sama-sama dari Sidrap, ACP dari Sidrap ya. Iya. Dokter Satriani. Ini cepat kita membuat pelacakan Pak. Kan mukanya mirip-mirip Pak Abu. Iya, mirip-mirip sama siapa? Sama Satriani.
Oh, sama Dokter Satriani. Oh, berarti keluarga penyanyi kalau gitu ya? Iya. Mantap. Orangnya so tua, Pak. Mesti cari sesuatu yang bikin senang hati. Pokoknya Pak, nanti kalau pengumuman lulus Latsar nyanyi bertiga berarti. Nah, boleh. Iya. Oke, silakan Bu Dewi, Bu. Ya, makasih. Ya, mohon maaf dulu Bapak Widya Suara, saya matikan kamera. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak berempat yang sudah coaching pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali Bapak di hari Senin, di hari Selasa. Selasa. Ya. Belum disuruh ingatkan. Belum terbuka? Iya, siap.